langsung saja apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Jangan tangan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari komisionernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Afisa. Pada video kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua yang mana perseteruan antara Kiai Haji Imaduddin dan Bang Lawi masih tetap berjalan, tidak kunjung selesai. Dan pada video kali ini saya mau mereaction videonya Kiai Haji Imaduddin yang mana dalam ceramahnya itu banyak muhibbin yang bertanya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang nasab Alawi yang tidak tersambung ke Rasulullah SAW. Yuk, seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh muhibbin? Langsung saja menuju ke videonya. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati, kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusawu. Langsung saja apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi, saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadad, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen, ya, warga NU Tulen, dan tidak diragukan, boleh cek boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab ini, terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu, ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja, saya mohon satu, ya, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan Kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW, ya, PW Banten, ya, itu ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadad, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap
lihat-lihat lah pokoknya kayak gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang pertama kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari konselnya. Ya. Dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang kok YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini bagaimana? Ada 3, Pak Turimin, ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Rosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang menyebutkan dari adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Dipersilakan monggo. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri, yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? Yang kedua YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi
tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu. Orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya. Mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahid ingin segera bertemu, jadi lagi ngomong kan mau saya cubitin terus, diam, kita harus ke sana, ke Cilacap sekarang. Ini kan Bagus Mogi, ketua kita Bapak Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahid. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahat? Dihitung maslahat dan mudaratnya. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi, bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam, karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmat, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan, dan realitas mereka yang sebenarnya bukan keturunan Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik, kemudian si Habib ini datang bawa truk
Orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, weh ini turunan Nabi, Kabib ini Kabib, turunan Nabi kualat sila melarang kita membawa keramik. Akhirnya dibiarkan. Uslah, mungkin itu sudah apa namanya takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sedekah saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas. Kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Habib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadab. Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku. Akhirnya si Habib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadab itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka mengaku sebagai turun Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Iman. Sebentar tambahan kepada semuanya, beliau ini Kiai Iman adalah ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Iya. Yang kedua juga anggota Lembaga Baksul Masail PBNU. Ketua Komisi Fatwa Banten. Komisi Fatwa MUI Banten. Ketua. Jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau ini. NU-nya NU Fadlikul Arat. Kita kalau dengan NU sekarat. Dan saya sudah ikut dulu di Diklat Sarbanser. Sudah ikut di Latar Banter. Ada begitu. Mungkin juga NU katanya. Masih ada Bapak Ibu ini? Tiga lagi Ya. Sepakati 3 lagi saja. Waktu sudah sore. Tadi yang dekat yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi dari balik. Ya, nggak apa-apa. Yang saya hormati Kiai Imaduddin Usman Al-Kandani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Yang ingin saya tanyakan langsung saja, nama Imdadur Rahman. Ya, Imdad dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah, yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube, itu dikarang di abad ke-4 atau ke-5, yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham-paham terkait itu, mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, ya kebetulan ada beberapa teman yang punya kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut, apakah harus tetap berdasarkan husnuzon bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan, berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut. Itu terima kasih dari saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang dekat yang tadi mana? Ya ini pokok. ya. Ya, jadi supaya nggak bingung. Tengah Pak. Nama dari Oh ya, siap. Celananya melorot.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumatan Kiai Imaduddin yang saya hormati dan saya banggakan, kepada para kiai sekalian yang saya banggakan pula dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rosadi dari Cilacap, dulu mantan ketua IPNU, pernah juga jadi banser. Alhamdulillah sekarang karena kesibukan jadi kurang mengikuti kegiatan banser. Mungkin langsung kepada inti permasalahan yang mungkin berkembang di masyarakat. Sebetulnya kami secara pribadi juga agak penasaran dengan saya bagaimana. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kiai Imaduddin itu melakukan tesisnya, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah, ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nahdliyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail. Kiai Imad ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW. Kami ingin tahu cara melakukannya, apakah berkunjung sampai dengan kiamat dan seterusnya, mengambilnya itu urutannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi keinginan tahu kami, biar supaya kabar ini bisa terpatahkan juga. Jadi tidak hanya, karena mungkin di YouTube ada kalimat-kalimat bahwa wah itu Kiai Imad ngambilnya dari searching di Google, seperti saya nyari apa-apa informasi di Google itu serba ada. Nah, itu yang dicurigai oleh beberapa banyak orang. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baju hijau sebelah kiri, ya, mohon. Kenapa? Apa opini? Ya, oke. Nama? Cara PKB-nya coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang saya hormati, saya bernama Warsito dari Jati, Kecamatan Binangun. Yang pertama, ini saya mendapat WA dari saudara saya dari Lampung, Bapak Kiai Mustafa Busrebuni. Mungkin jenenganipun sampun kenal ya. Niki titip salam buat Kiai Kiai Imaduddin Usman. Yang pertama, pertanyaan saya ini dari keturunan yang namanya Ubaidillah. Itu Ubaidillah kan dari abad keempat, itu baru ada, belum ada namanya. Terus abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, terus baru ada itu abad ke-8 atau ke-9. Nah, ini menurut Romo Kiai itu Ubaidillah itu tokoh fiktif atau tokoh nyata, karena dari 5 abad itu kosong. Nah, kalau di logika kosong kok jadi ada, padahal 500 tahun setelah nama Ubaidillah itu tidak ada, menjadi salah satu dari keturunan Ahmad al-Muhajir itu. Ya, Ahmad al-Muhajir. Itu menurut Kiai itu nama fiktif atau tokoh fiktif atau tokoh nyata. Yang kedua, ini bagi kami para penikmat roti hadat, maaf mandan ketletot di depan para kiai yang terhormat. Para penikmat roti hadat itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad al-Haddad
rotibnya dengan Syekh Arifai. Itu katanya Muhammad Al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Arifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu apa teksnya Rotibul Haddad itu ciptaan Kiai Syekh Arifai atau Muhammad Al-Haddad? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi. Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru. Judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya paling mungkin fotokopi ini nari ya di mana seorang kulit itu aja. Kami silakan Bapak duduk ya. Ada 3 pertanyaan Pak Iman. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmi Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat, membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya, sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang
menerbitkan buku saya dengan disatukan. Kita buku Menakar Kesiahan Nasab Habib, kemudian buku Terputusnya Nasab Habib, kemudian buku Metodologi Ilmu Nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Keturunan Nabi Benarkah Tanda Tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya, mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aon bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aon bin Hinham bin Aon bin Musa al-Kadzib. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Kadzib tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal. Mereka mencangkok Bani Ahdal, kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok, akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin secara ilmu sejarah pun mustahil ini Baklawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA. Sudah ketahuan haplogrupnya G, orang yang haplogrupnya G, jangankan dia keturunan Nabi Muhammad, wong Arab gadudu. Itu. Kemudian mengenai bagaimana itu prosesnya? Ya prosesnya itu tadi, yang pertama adalah menggunakan metodologi historis. Heuristik itu mengumpulkan seluruh kitab yang kira-kira berkaitan dengan nama-nama yang itu terkait dalam silsilah yang ada, yaitu keluarga Ahmad bin Isa. Setiap kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa kita jadikan sebagai sebuah referensi. Dalam referensi itu selama 550 tahun tidak ada sama sekali yang menyatakan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaid. Itu untuk Bapak. Kemudian Kitab Abnaul Imam. Kitab Abnaul Imam itu kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru 2 tahun meninggal.
Kitab itu diatribusikan pada abad kelima, karya Ibnu Toba. Sebenarnya dia kitab abad kedua, 199 Hijriah. Hanya mencatat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan ada di Damaskus. Hanya mencatat anak-anaknya saja. Judulnya pun Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Tahun 199 Hijriah ini Ubaid belum ada. Ubaidillah ini belum, karena dia wafat 383. Kitabnya dikarang 199 Hijriah. Tapi kemudian manuskrip ini ditambah-tambahi. Manuskrip yang menyatakan anak Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ditulis Sayyidina Husain anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini sampai ke Ubaidillah. Makanya itu yang ngerti dunia sejarah kayak Rumel Abbas tidak pernah menjadikan kitab Abnaul Imam sebagai dalil kepada saya. Dari mana saya mengetahuinya? Dari mukaddimahnya. Itu dalam mukaddimah kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamaludin diakui bahwa kitab itu dikarang oleh orang yang ada di abad kedua. Kemudian dia mengadakan tambahan-tambahan. Kebanyakan orang-orang yang kayak Muhdor Tanggul itu langsung aja dikebet-kebet di tengah nyari nama Abdullah. Aduh, tidak baca mukaddimahnya. Di mukaddimahnya dikatakan itu tambahan-tambahan. Antara yang asli matanya dengan tambahannya syarah tidak dibedakan. Jadi kitab itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Di dalam kaidah usul fiqih dikatakan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Guru yang kiai yang habib. Bagaimana sikapnya? Kiai yang habib, guru kita yang habib. Ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Kita menghormatinya karena dia guru kita. Tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan Nabi, haram, dosa besar. Kenapa? Hukumnya dosa besar. Kita mengakui orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Dosa hukumnya. Kalau kita mau menghormati dia sebagai guru, itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya. Kenapa? Li'anna li'annal ifadah afdalu minal wiladah. Al ifadah afdalu minal wiladah. Orang tua yang mendidik kita, tidak melahirkan kita, itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu. Kenapa? Ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan Al-Hadis la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Terus apa lagi? Yang ini fiktif atau ini? Ya, nama-nama Ubaid itu sama sekali tidak ada. Dia diadakan hanya untuk supaya nyambung aja. Di abad 9 itu dari Ali As-Sakran ada 14 nama sampai Ubaidillah. Itu yang fiktif sekitar 9 nama. Karena dari Ali As-Sakran bapaknya masa nggak tahu bapaknya dia. Kalau bapaknya kan kenal, kakeknya juga kenal. Kita husnudzon 5 keturunan itu dia kenal. Karena orang kampung pun masih banyak yang hafal 5 keturunan. Orang biasa itu kadang masih hafal 5 keturunan. Dia hafal bapaknya, dia hafal kakeknya, dia hafal buyutnya, dia hafal jangganya. Maka saya husnudzon kepada 5 orang. Dari mulai Ali As-Sakran, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Muhammad Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sabidarak. Ini
sahih. Selainnya itu sampai Ubaidillah semuanya fiktif. Kenapa? Kesejarahannya tidak pernah ada yang mencatat, baik sebagai turunan Nabi maupun sebagai ulama. Jadi sebagai ulama saja nggak ada yang nyatat. Jadi mereka hari ini mengatakan bahwa peluhurnya adalah mujtahid, ulama besar, waliullah, kutub, aqab, Mi'raj 70, itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab sejarah. Yang kedua, sampaikan salam kepada Kiai Mustafa Pusar Bumi Lampung. Itu teman saya waktu mondok di Kiai Hasuri bin Tahir, menantu dari Kiai Thohir Pelamunan. Jadi Kiai Thohir Pelamunan itu pondok pesantren salah satu yang tertua di Banten, punya menantu Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tahir. Saya mondok di situ 4 tahun. Ketemu dengan Kiai Mustafa Pusar Bumi dari Lampung. Kiai yang lain ada yang nanya, kemana aja katanya sanadnya. Pertama saya kepada Kiai Haji Sanwani, pondok pesantren Ashabul Maimanah, murid daripada Abah Yai Sidik Cengkudu yang mondok kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Itu As-Sanadul Alim. Saya ke Yai Sanwani, ke Abu Yasidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, hanya 4 orang saja. Gitu. Kemudian saya juga mondok kepada Syekh siapa namanya, Syekh Sanja bin Kasmin. Ini khusus kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian saya mondok kepada Syekh Mufti bin Asnawi. Ini masih saudara dari keluarga saya, sama-sama dari Syekh Ciliwulung. Pondoknya pun namanya Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung. Beliau mengarang kitab Tamsilatul I'rab. Kemudian juga kepada Abu Yadim Yati, saya tidak mukim tapi saya ngaji Qudul Juman setiap malam Selasa kepada Abu Yadim Yati, yang beliau adalah ayah daripada Abu Ya Muhtadi Dimyati yang sekarang masih hidup. Kemudian kepada Abah Bustami saya mengaji Fathul kitab apa namanya itu Tafsir Munir Marah Labid, ya. Pasaran kitab Tafsir Munir Marah Labid pada Syekh apa namanya itu Bustami bin Sanja. Saya juga pernah di Kaliwungu ngaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Tafsirul Jalil. Kitab-kitab alat di Al-Wardayani di Sukabumi, kitab Tauhid di Karawang, pesantren Kampung Sawah Abah Yai Obay Karawang. Demikian. Penikmat Ratibul Hadad tadi. Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Jadi para muhibbin ini bertanya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman tentang nasab Ba'alawi yang menurut Kiai Haji Imaduddin Usman ini terputus atau palsu, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, apakah pernah ada pertemuan atau diskusi khusus untuk menemukan titik temu? Karena kalau tidak ada yang menengahi sampai kapanpun, sampai kiamat pun tidak akan selesai menurut si penanya ini, ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari muhibbin yang lain, ya. Jadi dijawablah oleh Kiai Haji Imaduddin bahwasanya sampai saat ini belum ada pertemuan. Dan Kiai Haji Imaduddin ini pernah mengirim surat terhadap Robitoh Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf, namun dia tidak
berkenan katanya ya. Dan pernah juga ada panitia di Banten yang pernah mengundang, tapi Kiai Haji Imad itu tidak hadir karena panitia itu di screenshot, WA-nya itu di screenshot dikirimkan ke Kiai Haji Imaduddin bahwasanya itu dari Robito Alawiyah, dari Robito dari Robito Alawi ini tidak pernah mengirim utusan katanya. Makanya Kiai Haji Imaduddin itu tidak menghadiri tidak menghadiri acara tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan muncul dari para muhibbin, pendukungnya Ba'alawi ini ya, baik pendukungnya Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Taufik, pokoknya pendukung-pendukung muhibbin ini berada di acara ceramahnya Kiai Haji Imaduddin. Dan semoga ini tidak berkepanjangan dan segera ada solusinya ya, kalau emang Ba'alawi ini tidak tersambung ke Rasulullah. Dan mudah-mudahan segera mengalah gitu ya. Dan kalau seandainya ada yang menguatkan bahwa Ba'alawi ini tersambung, ya mudah-mudahan sama-sama saling menerima gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut penuturan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ba'alawi ini palsu, terkonfirmasi palsu, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya gitu ya. Jadi kalau tidak ada salah satu yang mengalah, dan kalau emang Robito Alawiyah ini tidak mau ya tetap berkepanjangan ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oh ya, terima kasih buat teman-teman. Video ini ya saya mengambil dari KBN Nusantara ya. Mohon izin KBN Nusantara karena sepaham saya akan up lagi di sini, tapi dalam sebuah video reaction. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.